berlomba kita tunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala li kulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa generasi penerus kita, amin. Sebab kebanggaan buat kita di mana kampung ada ulama, ada guru, ada asatidz yang masih mau mengajarkan ilmunya. Apa kata Nabi sudah jelas. Sayati zamanun ala ummati, itu bukan ramalan, goblok. Hari akhir dikatakan ramalan, itu Nabi yang dekat sama Allah. Nabi memberikan satu hadis, nanti di akhir zaman yafirruna minal ulama wal fuqaha, banyak orang yang sudah meninggali ulama dianggap ngaji moga, benar. Tapi segini alhamdulillah di malam minggu ilmu kelihatan loh. Yang belakang kedengeran kagak? Kalau nyahut pasti kedengeran. Bu, ibu-ibu menyahut. Biar di belakang itu tetap semangatnya. Ini ulama, para guru, para asatidz, para habaib yang kagak saya sebutin atau para guru, khusus ketua DKM Mushola Islam, dan para ulama yang lain, dan sahabat saya Kiai Ikhwanuddin, Haji Ujang, dan yang lainnya yang kagak saya sebutin. Mudah-mudahan kagak
cinta kita sama ulama, terutama panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi. Ada di panitia luar biasa, cuma Allah yang balas buat orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang mensiarkan agama. Semua termasuk syiar. Sampai acara Maulid ini terjadi, motor generatornya adalah panitia. Mudah-mudahan panitia ini panjang umur, panjang umur, amin, sampai hari kiamat. Orang udah pada kagak ada pelana supaya bawahnya motor generator yang pada malam hari ini kita dikumpulin di tempat yang paling Allah suka, yang paling ibadah utama, yaitu cuma di pengajian. Cuma hawanya ogah. Emang udah dari dulu ternyata jalan ke surga teramat mudah, walaupun mudah anehnya banyak yang ogah. Kalau pengen tahu nih ibu bapak yang hadir malam hari ini bukan orang yang dari pagi tadi nganggur sampai siang sampai malam lelah capek kita tahan hadir langkahkan kaki kita demi menjawab panggilan panitia. Apakah kita memang mencintai agama, cinta Allah, cinta Rasulullah, capek, lelah, letih kita tidak hiraukan, padahal berapa banyak iblis yang menjaga-jaga kita untuk kagak ngaji. Ayo, gimana kagak tahu? Baru mau berangkat lagi ditarik sama ribuan iblis. Kemudian lagi mendingan juga malam mingguan aku dan nongkrong sama mendingan ibu-ibu lihat sinetron kesayangannya di TV udah sambil istirahat. Bapak-bapak juga kan capek, dia bisa ngaji, benar. Iblis itu menarik kita terus supaya jangan sampai ke majelis taklim, sampai ke tempat ibadah. Tuh iblis kagak berhenti, tetap nyuruh kita. Udah pulang, yang penting udah ketemu panitia. Kata siapa tuh? Astagfirullahaladzim. Ya ini emang saya mirip iblis ya ini. Ngomong-ngomong baju buah hitam, jelas banget ibu ngomong yang ketiga. Kata siapa? Iblis. Orang saya yang ngomong dibilang iblis. Tapi semua demi cinta hadir di majelis ilmu. Allah saksiin, Nabi saksiin, cuma tempat ini tempat yang paling diridhoi Allah. Afdhalu ibadati ummati thalabul ilmi, yang terafdal ibadah umatku hanyalah thalabul ilmi. Karena sebelum kita sholat kudu tahu ilmunya, sebelum kita haji kudu tahu ilmunya. Apapun kudu pakai ilmu, benar-benar. Man arada dunia falaihi bil ilmi. Siapa ini kehidupan dunia yang baik, bahagia, kaya raya, sukses, kudu pakai ilmu. Wa man arada al-akhirah. Siapa yang ingin kehidupan akhiratnya nanti masuk surga, bukan masuk neraka. Ibu-ibu pengen masuk surga neraka? Masuk surga, ibu-ibu semua. Biarin sholat kita jarang-jarang, orang kata sholat kita acak-acakan. Subuh kesiangan, subuh asal di perjalanan, maghrib kecapean bisa. Yang begitu pengen masuk surga, tapi biarin kita ibadah yang jarang-jarang ya.
melewati lebaran, saya pikir saya tertamu ya, begitu depan saya ada biskuit enak namanya Komar, begitu dibuka begini. Orang tua kita jujur, hilang story. Aduh Gusti, aduh Tuhan kami, wahai Tuhan kami, lastulil firdaus, kami sadar ya Allah, kami bukan ahli surga firdaus. Buat siapa surga firdaus? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Buat orang yang sholatnya khusyuk, benar. Saya bukan ahli surga firdaus, jujur. Jangan sekarang buat jujur bang, susah. Saya ada cerita dulu, ada raja dengan 3 pengawal. Raja dikawal, begitu raja lagi jalan, 3 pengawal. Raja kentut, kalau ditahan tuh orangnya, kan kentut ditahan begitu. Kecuali bernyumuk, kalau pernah nahan kentut depan bini. Kalau saya lagi pacaran dulu ya Bu ya, lagi pacaran malah pengen tutup, sampai malu pengen tahan, sampai muka bingung nahan kentut. Kata pacar dia kan pengen kentut, wah, padahal itu Allah bingung keringetan nahan kentut depan pacar. Dia udah punya anak 5, coba-coba aku disuruh, bang, dulu. Otomatis 3 pengawal ini tahu benar-benar. Aduh, kata raja, gua kentut nih. Ini cerita orang yang bohong. Ibu-ibu jangan buka bohong, ibu-ibu gak suka bohong. Ini raja bilang, aduh, gua kentut ini. Kira-kira pengawal dengar apa kagak ya? Akhirnya dipanggil Pak pengawal yang satu, sini. Ada apa Tuan Raja? Kamu dengar nggak tadi saya kentut? Dengar sedikit Tuhan Raja. Berarti kamu tahu saya kentut? Tahu Tuhan Raja. Kentut saya wangi apa bau? Pengawal kan jujur, bau Tuhan Raja, bau. Saya pikir kentut saja maka bau. Tapi kalau ada yang di sini raja, terus kemudian bupati depan kita, kentutnya nggak bau, nggak bakal itu. Coba bupati kentut di sini. Apa katanya sebelah? Bapak sehat Pak, luar biasa sehat Bapak. Coba orang kere, orang miskin, orang nggak ada pangkat, kentut depan kita bau. Langsung kita tunjuk orang biasa dulu, kentut bau. Ya, kawannya udah. Pengawal pertama jujur, kentut Tuan Raja bau. Waduh, karena Tuan Raja bahaya ini. Kalau kau bunuh dia. Tuan Raja, saya kan sudah jujur. Kenapa saya harus dibunuh? Nanti kamu akan meminta saya, akan membawa berita ini kepada masyarakat saya, membuat saya malu. Orang-orang belum tahu kentut Raja bau apa. Kamu sudah tahu. Bunuh, dibunuh yang jujur. Tinggal 2 pengawal. Pengawal kedua, sini. Ada bantuan Raja. Sama, saya mau tanya sama yang tadi. Kentut saya bau apa wangi? Yang pertama kali gua udah tahu. Kalau gua jawab bau, mati gua dulu. Gua jawab wangi Tuan Raja. Kentut Tuan itu wangi luar biasa. Al-Bado, bunuh dia. Tuan Raja, saya kan udah membuat Tuan senang. Kamu lebih bahaya dari yang pertama. Kamu penjinak. Bunuh. Tinggal berapa? Tidak bisa gitu. Pengawal saya sini. Ada apa Tuan Raja? Sama pertanyaan sama 2 kawanku di depan. Oh gitu. Jawab. Apa pendapat kamu? Maaf Tuan Raja, saya lagi kena flu Tuan Raja. Jadi saya nggak tahu tentu Tuan Raja bau atau wangi. Saya nggak tahu. Sumpah saya nggak tahu. Selamat Tuhan. Karena yang remang-remang itu selamat. Ya. Maka ini semua adalah retorika kehidupan. Bagaimana kita bisa
kepada penguasa ulil haq walau kana murran, sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Betul? Betul? Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebelum kita kenal apapun, ilmu dulu dimunculkan. Sebelum kita kenal dunia, sebelum kenal akhirat, sebelum kenal sholat, sebelum kenal yang lain, ilmulah yang terlebih dahulu. Maka penting buat ibu-ibu yang paling rajin. Kayaknya bapak-bapak udah biasa yang paling rajin ibu ya. Ngaji itu yang paling rajin. Alhamdulillah. Mauin bapak-bapak dia ada, mauin ibu-ibu dia ada, semuanya ada. Alhamdulillah. Maka apalagi pengajian maulid, kejujuran orang tua kita dulu disambut dengan sholawat bahwa kita bukan ahli surga Firdaus, tapi kita kagak mau masuk neraka. Tadi udah ngejawab pengen masuk surga apa pengen masuk neraka, semuanya pengen masuk surga. Cuma ada satu pak anak santri yang kagak pengen masuk surga. Ya, disuruh sama kiai, kadang-kadang kita zaman dulu santri dulu paling mau gitu. Sebab kalau ilmu itu biar kita dapat di dalam kitab taklim udah jelas syaratnya ada 6. Yang paling bagus adalah wa irsyadi mustajib, patuh bakti taat sama guru. Makanya orang dulu kalau disuruh sama kiai pasti mau. Tapi sekarang kagak, dia ngumpet kan dulu mah senang disuruh kiai, suruh ngurutin, senang ke sawah atau buang senang. Pahala luar biasa, bisa dapat manfaatnya dulu. Di santri suruh ngurutin kiai, lama kelamaan kesel dia. Pas itu nanya kiai aman, ntar kalau di akhir kemudian pengen masuk surga atau pengen masuk neraka, dia jawab pak neraka kiai. Kalau kiai paham dulu gimana? Orang-orang mah yang kurang ibadah, kurang amal, kalau ditanya nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sa'atika wa nar, pengen masuk surga kagak mau masuk neraka. Kenapa kalau ditanya pengen masuk neraka? Sebab kiai, kalau saya ke surga nanti ketemu sama kiai di surga, saya takut ngurut lagi. Pengen kita masuk surga sebab dua yang akan kita dapat, fariqun bil jannah wa fariqun bis sa'ir. Sebagian manusia nanti akan ada di surga dan sebagian manusia akan ada di neraka. Kita tidak mau bagian yang ada di neraka. Maka dengan rahmat Allah, Allah turunkan 124.000 nabi, 313 rasul. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu Mas Nabi kasih peringatan dari zaman dulu. Kepada siapa? Kepada kita sebagai manusia yang tidak luput dari salah sama lupa. Makanya kenapa kita maulidan melulu tiap tahun sallallahu ala Muhammad. Lah sono lagi maulid, di sono lagi maulid, datang maulid bukan hanya sebatas sallallahu ala Muhammad, bungkus berkat pulang. Ini juga orang orang BBM berkat bulan dulu ya, daripada kayak tahun kemarin 2018 2019 COVID. Wow, jangankan yang karyawan, yang pegawai bisa juga krisis. Lah kagak kemana-mana kok, juga ada si COVID. Berapa bulan saya teleponan sama teman sahabat saya, bagaimana ini COVID kagak bisa ketemu aja kita, pendampingan udah kering. Sampai 3 bulan pertama bini saya jualan kulkas, alhamdulillah. Jualan TV, alhamdulillah. Ibu nanya, buka toko Ustaz? Bukan. Kulkas yang di rumah dijualin, maka gak ada isinya. Allah karim. Kayak kemarin mah susah di atas susah kita. Syukur alhamdulillah. Itu Nabi kasih peringatan di mana-mana. Bukan sallallahu alaihi
Kalau hal demikian kita maulid cuma bungkus berkat pulang, dikatain gimana oleh muda? Apa kata anak muda? Sallallahu ala Muhammad, mudah dapat berkat ya Allah sedikit amat yang banyak dibawa. Bintang-bintang sembarangan. Kenapa Allah kita diperingati ini? Memperingati karena dasarnya ingat. Karena Nabi mengatakan mahalul khata wa nisyan. Cuma manusia yang kadang-kadang cepat lupa. Dikasih harta dikit lupa sama Allah. Dikasih jabatan lupa sama yang ngasih jabatan. Padahal 4 hal nanti akan ditanya oleh Allah. Anhum rihim makna. Kita di titik di kubur akan ditanya oleh kita. Ini ngaji dulu. Jasad bakal ditanya, semua bakal ditanya, rezeki pangkat bakal ditanya. Tapi berapa banyak orang yang lupa? Makanya kita mah orang tua sama yang muda-muda nih. Banyak lupaan orang tua. Anak kecil mah cerdas. Belajar di waktu kecil bagaimana mungkin di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Betul? Ayo, mau kemana itu? Kiai ceritain apa? Udah lupa. Makanya kalau ada yang nanya yang anti maulid, Pak, kenapa maulid? Mana dalilnya? Jawab, lupa. Karena lupa saya maulid lagi. Bukan apa-apa, bukan bid'ah. Peringatan itu ada perintahnya dari Allah. Kita tuh wajar diperingati oleh manusia sendiri wajar daripada Allah yang peringatkan kita melalui banjir tanah, longsor, gempa bumi. Kita kagak ingin, makanya kita perlu peringatan. Kenapa maulid? Saya perlu ingatkan. Kadang-kadang saya lupa. Kenapa ngaji? Ngaji pun peringatan. Saya perlu diingatkan. Kenapa sholat? Ini sholat terlindiri. Sholat juga merupakan peringatan biar saya mengingat Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki. Kita perlu itu Pak. Karena setiap detik, setiap menit, setiap jam iman itu yazid wa yanqus, berubah-ubah temperaturnya. Betul. Kita butuh itu diperingatkan. Maka udah tua, rajin, tapi banyak lupa. Ya, sesuai di dalam surat Yasin, falamma nu'ammirhum naqisu fil khalqi afala yaqilun. Nih, kalau ditambahin umur buat ibu sama bapak, tapi dikurangi kenikmatan rambut yang tadinya hitam semua. Ayo yang tua keras aja. Udah capek gitu. Gigi yang tadinya banyak satu persatu tangga. Bahkan umur sampai 90 tahun tapi giginya udah metik semua, habis semua. Metik itu kan nggak pakai gigi. Itu dilarang sholat sama saya. Awal, jangan imamin ya Mbak. Awas, saya amanah. Tapi yang muda kagak ada. Kemarin yang imamin, Masya Allah, Fatihah kan wajib dalam rukun sholat. Goyil berubah. Orang-orang goyil dia gurawi. Fatihah gurawi. Inna sholati manusia suki. Ajar lagi giginya ada, ditekan perut supaya suara kencang, yang keluar bukan suara kencang, udah keluar. Al-Qur'atu khairun minan najum. Malu kedua, ya. Kuping udah mulai kurang dengar, mata udah mulai kurang awas. Ada tua gede. Tapi rajin. Nih ibu-ibu semua, bapak-bapak udah tuanya rajin. Alhamdulillah. Yang muda, pintar, cerdas, gagah, tapi kurang rajin. Yang tua sudah dikurangi nikmat oleh Allah, rajin. Kenapa? Karena dia sadar waktu muda kurang aman. Betul. Sementara umur semakin habis, masuk terus. Hatta turtumul maqabir. Udah dekat innalillahi.
kapan lagi kalau gua kagak ke masjid rajin, kapan lagi kalau gua kagak ibadah haji. Benar. Makanya kalau ada orang tua yang rajin ibadah, bagus, hasanun, bagus. Tapi ahsan, lebih bagus kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Kalau ada orang muda yang suka melakukan salah dan dosa, jelek. Tapi lebih jelek kalau ada aki-aki orang tua yang masih berdosa. Itu bagaimana juga udah tua, udah hadiah ibu itu hari-hari jadi benar. Tapi rajin sampai nyerokin nama saya, udah gua pengen belajar ngaji, tapi jangan imamin, awas. Mau ngaji apa? Mau ngaji Fatihah, ayo Fatihah. Ya udah ngaji Fatihah. Itu ngaji Fatihah, saya bismillah, mereka kuping Bismillahirrahmanirrahim. Lah orang kagak dengar. Wow, 3 bulan kagak tahu tuh Fatihah kan ngambek saya. Bah, udah 3 bulan bagaimana? Dia bilang, aduh kan gua bayar. Dibayar katanya. Dia dibayar tapi apa kita punya murid kayak begitu, punya 5 aja langsung TBC. Saya bilang, ulangi Pak, ulangi pelan-pelan. Oh, kupingnya saya ngomongin. Saya ngomongin. Udah ya sih. Siratal ladina. Apa dia bilang? Siratal ladina. Bukan si tolol lah, si ratal hidayah. Makanya yang udah masih dengar kopi kita. Udah tua dia tadi. Si ratal ladina, si ratal ladina. Tapi aku yang tolol tadinya kali. Ganti sabar. Innahu kana tawwaba. Apa dia bilang? Innahu kana tembaga. Dari maulid begini, orang tua kita senang. Habis maulid banyak yang muda daripada sholat, capek buat selawatan. Kalau di sana, kenapa saya katakan orang tua lebih rajin? Survei membuktikan. Masjid di mana-mana coba kalau subuh, banyakkan yang muda, banyakkan yang tua. Lasono saya cuma di masjid itu doang. Masjid belas sama. Nyari rumah yang datang kagak ada jalan kaki ya. Udah dikatakan sama Nabi, nanti di akhir zaman masjid-masjid dibangun bermegah-megah. Hebat, lampunya berwarna-warni. Dia tahu ini betul. Saya ibu-ibu rumah apa gini besar di lautan. Astagfirullah. Tuh udah begitu dari zaman masih dibangun bermegah-megah. Ya jangan ada cuma ditunjukin doang, masih di kampung ini bersepi ya. Benar. Yang rajin itu benar. Daripada nggak ada orang, kita bersyukur masih ada orang tua yang bangun tengah malam berjejuran air mata membaca salawat, itu peredam daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia mana kita sekitar kaki rokok apa subuh. Lu mau kemana kau? Awal aja dalam subuh. Mau kagak? Habis pulang begini seneng tuh. Aziz, pasti ntar besok ada yang subuh anak muda. Bener, pas subuh ada anak muda yang sholat subuh. Aki-aki senang, baru mulai hutan imamin kemarin. Nah sekarang malu yang imamin ya om. Anak muda kola saya bapak, lu kagak bisa emang Fatihah? Bisa, Fatihah bisa, Yasin apa? Cuman kalau saya dulu jadi imam saya kagak biasa bisa
bisa. Kenapa kagak mau? Kurang berani, kurang. Kalau bisa jadi ya cuma kurang berani. Kata akhir-akhir ada yang satu lagi. Dulu kali lo saya mau lah, kagak mau. Kenapa lu kagak mau? Lu kagak berani nomor satu saya demo paling depan saya. Soalnya kagak. Saya berani nomor satu Pak. Terus kenapa kagak mau? Kurang bisa Pak, saya kurang bisa. Udah kan? Lu yang kurang bisa di depan kan lu yang berani. Nih teman lu di belakang. Ntar kalau teman lu di depan jangan bilangin. Sholat tiap Fatihah sama alhamdulillah. Itu kan baca surat. Dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sama. Katanya yang belakang del bukan tuh. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ngambek yang depan hukum gimana sih? Gua tuh rusul gua udah til, lu bilang tuh yang benar yang mana? Gua tuh gara-gara tuh amatil. Nah ini yang belakangnya, hukum gimana? Gua yang gua. Pakai aku, halo, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang belakang banyak temannya. Yang dua yang udah ketawain. Aku ketawain, maju kagak bisa lu. Habis. Ya biar langganan, apa langganan kita? Kalau kagak goyang 50. Benar. Di sini kok kalau terawih, kalau kelamaan udah baca kulhu habis Fatihah. Boleh Ustaz, boleh. Berdoa dorin kulhu. Hampir 20 rakaat boleh. Sah sholat kita habis Fatihah baca kulhu semua. Sah. Cuman yang bingung makmum pada tidur. Kita udah mau bikin belum? Kagak tahu lah. Kenapa? Bagaimana tadi kulhu? Pokoknya kita mah tahu ya kalau udah tabrak itu mikir bener. Itu imam lagi baca kuliah. Awalnya bener sampai ujung. Wah ya itu ma'abiku sama ampun. Sampai situ batuk akhirnya lupa. Aku bawa lagi. Ayo. Baik lagi. Wala itu ma'abiku sama ampun. Wala itu ada yang namanya imam. Kalau kita lupa semakin ketemu yang ini semakin lupa kita. Waduh, semakin lupa. Jangan diterusin. Itu akhir-akhir daripada gua buka sama maling gua dah. Gua balik lagi biar ketemu wala itu wala. Kagak ketemu sampai nangis. Tuh kagak ketemu sama aku sampai nangis. Apa kata langsung yang di belakang? Mau yang di belakang itu lain. Gua hebat. Itu baca kuliah sampai nangis sebab gua tahu arti kagak. Kata Marun tahu arti. Padahal emang keder. Udah sudah nganem jamaah baru tahu. Ini mah yakin bukan tahu artinya din. Dia keder lu bilangin. Yang belakangnya hukum udah salah hukum. Lampung. Tahuan mau. Ini diterusi berdapat dilihat yang belakang yang benar. Lakum minum walakum. Akhirnya belakang ujung ambil lagi. Yang satu teriak, oh gantiin atau enak diganti. Indah atau sekali lagi awas lu. Ayo bangkit anak muda dengan ilmu. Ke depan kalian mengganti apa kata Nabi? Subhanul yaum rijadul khol the youth today is the leader tomorrow.
jangan dikira saya pikir bahasa itu napalnya di dunia. Apa gitu? Ini bahasa Inggris apa? Saya pakai cuma dua. Di motor aku yang kecil, di mobil aku kunci Inggris. Yang penting bahasa Arab. Dan kalau dulu nggak bisa bahasa Arab ke Mekah bahaya. Benar? Sekarang sih misalnya ya Bu ya, beli apa-apa udah bisa di Mekah kan bahasa Indonesia. Dulu nggak bisa. Ada teman saya ngomong, besok kita pulang ke Mekah ke Indonesia. Lu udah beli apa belum? Lu nggak punya duit. Bukan kakak punya duit masih ada masih banyak. Dan kakak masih bilang, gua belum belanja. Dan kakak bisa ngomongnya, wah. Ya bukan kan? Ya kamu bisa ngomong bahasa Arab. Bahasa Arab ngomong bahasa Bantari. Kan itu bahasa Arab bahasa Bantari. Kapan? Kita kan di bahasa lain, kita nggak bareng-bareng dagang. Mau dagang pakai bahasa Arab? Bukan goblok. Kalau kita sholat kan pakai bahasa Arab. Usolli pada dulu, usolli pada nasi. Emang itu apa? Itu makan sholat. Udah, antar mau beli kurma berapa kilo? 3 kilo. Gue jadi gitu. Udah untung. Berarti pengen tahu namanya. Gue pengen tahu sudah kilo kurma. Oh, kurma. Jemput yang mana? Tahu. Saya usolli. Mungkin di Indonesia orang itu namanya usolli. Usolli udah jangan banyak itu. Ini Indonesia sendiri. Kata orang berapa? Ditanya berapa tahun? Jawab 3 kilo. Gampang. Syekh, salah sarokan itu. Masa ada kurma 3 rakaat orang ketawa. Kurma 3 rakaat udah ini. Yang penting ada 3 aja. Masuk pertimbangan. Jangan timbangan lewat ke angka 4 harusnya ketinggal bilangnya gampang. Mustaqbilal kiblat. Orang pulau tinggal Indonesia ada yang mau manila insya Allah. Mau surat udah diajak kemarin pahlawan. Apa artinya pemuda hari ini pemimpin masa yang akan datang nih mereka yang bakal terusin kehidupan kita. Ibu pengen gak punya anak soleh-soleha? Semuanya bakal mati kita. Nama-nama anak kita hidup di dunia. Israel udah datangin kita. Bakal mati kita. Bakal dibungkus. Kalau kita kagak mempersiapkan anak-anak kita. Subhanallah bijarullah. Pemuda hari ini pemimpin masa yang akan datang. Semua kita pengen punya anak yang soleh dan soleh. Tapi kagak mudah kalau kita ngomong soleh-soleha. Berat apalagi sekarang tantangan mereka itu luar biasa buat kita. Ketahuan kemarin waktu Covid belajar di rumah gitu ya. Gampang nggak kayak yang bocah? Sampai anaknya ada yang mau dicekek sama mamanya. Setelah Covid kudunya mikir, iya juga ya. Gua kadang-kadang main sama gurunya. Ternyata jadi guru ngomong satu aja kan nggak bisa, apalagi satu kelas. Benar? Dulu mah diomelin sama guru sampai habis guru salah. Gue dulu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah susah dulu. Jerangan lagi, Kaji udahan, kadang disetir udah lu. Pulang, tanya orang, kenapa lu nangis? Ini sendiri lama urusan. Memang lu kata kita tadi kok ada laporan kalau mau ditambahin buat nangis maupun
sholat. Tak kita dibanding. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan, mau pakai apapun pakai kain putih, kita ditutup mata kita pakai kapas, ditutup hidung kita pakai kapas, kita semua bakal seperti itu. Sekarang andai kata kita punya anak yang soleh, datang anak soleh kita, panggung anak soleh kita, Pak, selamat jalan, semoga ringan sakaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nikmat orang tua mau sakaratul maut dihantar dengan anak yang soleh, dengan tabarok, dengan doa. Pak, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh anak yang soleh dan soleh, alhamdulillah. Coba anak yang salah, anaknya lagi cengak-cengak. Ma, nyebut apa, Ma? Mamanya lagi susah disuruh nyebut apa, Ma? Bud. Datang yang satu, Ma, udah ngapa, Ma? Bebasin. Tanah yang disuruh bebasin, biar buat saya, rumah buat saya, mobil buat saya, mau mati-mati aja bebasin. Semuanya kagak jadi mati bahasa lu goblok. Itu kayak ada orang tua yang mau maaf dia wasiat. Kayaknya gua udah kagak pulang. Kalau gua keadaan yang paling gede urus ada lu, ya kan? Harta gua yang segitu itu juga ya kan? Ya Allah, yang ketiga soal anak malu semua ini jangan sampai disia-siakan. Apa itu ruko yang di depan yang 3 lantai itu jangan jual. Oh ampun, kenapa Pak? Itu bukan punya gua, punya Cina, goblok. Allah jadi tidak ada anak yang soleh yang cerdas. Kita banyak lupa, kita kan judulnya peringatan, bukan bid'ah. Allah firmankan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina sampai seduh baca Quran kayak begini. Enak kan? Jangan dibidain, saya bilang coba yang bid'ah ini baca Quran gak pakai lagu, coba jadi imam gak pakai lagu, gak enak ya? Ibu-ibu yang kepala, rebahan tuh hatur. Aku kan udah bagus. Udah cakap selawat ini. Ya Nabi, salam alaikum. Ya Rasul, salam alaikum. Ya Habib, salam alaikum. Kagak ada keinginan. Mana bisa membayangin Nabi yang menyebarkan agama hingga ke kita sampai kita menangis bersedih cinta kepada Nabi. Ya Nabi salam alaikum. Semua. Ya Rasul salam alaikum. Ya Habib salam alaikum. Coba jadi imam gak pakai lagu pakai Allah Akbar. Dan saya tidak paham. Cuma nama sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kata ngajak ribu sama gue. Gue ini mau belain gue. Gue yang mau belain ke haram kalau iramanya tidak sesuai dengan aturan. Kan ada lagu Bayati Sobahi dan Siani Harga.
Kayak aja tuh anak-anak belajar ya. Ya, aja yang udah macam-macam. Ada aja kayak Mekah yang pernah ke Mekah ya. Kalau dengar aja pasti pada lari itu, takut ketinggalan. Tenang aja Ustaz, di sini juga di musola Al-Islam kalau dengar aja orang pada lari Ustaz. Ya musola bu, bukan. Masing-masing lari kan masalah. Ada aja juga yang sedih mati kabar. Allahu Akbar. Itu anak buahnya Ahmad Musadek. Benar dulu. Sholat ini benar-benar perintah Allah untuk mempersatukan umat. Nabi hingga Mekah Madinah sampai di Madinah. Yang Nabi diriin adalah masjid. Kenapa? Untuk mempersatukan. Di sini nggak ada warga kelas satu, nggak ada Sunda, Batak, Cina, Jian dan lain sebagainya. Ada. Nabi pengen mempersatukan. Ahmad Musadek sholat subuh terjemah ya. Kurang ajar kaget. Nah sholat orang terjemah itu gimana? Orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang Batak bahasa Batak, orang Padang, orang Betawi, orang Sunda datang. Allah, aku bisa. Nah orang Padang juga salah. Kami Allah nandana. Kata malaikat angkat tangan. Allah gede banget, kacau. Giliran ini baca Qur'an, kamu joget. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak berada dan diperanakan. Kamu joget, tuh kau ini baca tadi. Wahataman Nabi Muhammad dari 124.000 Nabi, 313 Rasul. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Bukan Ahmad Musadek tadi kacak-kacak sampai lagu bayang dia ganti pakai lagu Sunda. Awaitan nanti yukatibu binti yang begitu ya padalika Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salat jadi khusus benar. Allah Akbar. Makanya belajar, anak-anak belajar Arabi saya di Bangkalan bisa satu bocah aja. Lagu ini bisa, lagu itu bisa, itu aja. Orang pakai lagu subuh lah. Allahu Akbar. Hayya sholat. Alhamdulillahnya yang dari pos pada lari, yang dari jalan lari, yang di pasar lagi beres-beres sayur lari. Saya ngomong, mau pada kemana? Musola Al-Islam kerusuhan.
50 orang pada waktu musola. Anak muda bego siapa? Anak muda bilang, kata anak muda, apaan? Lu bego? Yang bego saya, apa? Kenapa lu balikin ke gua? Kemarin saya aja dikata kalau pada datang. Pengajaran belum kagak ada yang ada. Jadi saya aja kayak orang bilang, ini pada datang pada pakai kain lagi, pakai bola berdua, oh pada bawa kampung saya, dari pasar lari. Akhirnya pada malu dari jalan. Cuman Ustaznya ditegur, bilangin tuh muridnya, aja biasa aja kami tuh, iya Pak ya Pak, saya bilang gitu. Kata guru, siapa namanya? Saya Ustaz, Ustaz pindah tanpa kamu kalau pada datang, awas, besok giliran dulu yang aja, awas, pakai lagu, gak boleh, kayak begitu aja. Orang mau sholat, mau kagak sholat, urusan dia, aja tetap aja biasa pakai lagu yang udah disyariatkan. Siapa kiai? Waktu itu besok aja yang lain lagi. Gua disuruh pakai lagu, mobil kiai, mobil mana ya? Pakai lagu apa ya? Udah kan semuanya lagu apa be? Dia mana bisa lagu? Ada preman. Pakai dia lagu, pakai lagu dangdut tuh. Ayo sholat, ayo sholat. Tapi malah dari yang kemarin. Lagi pula anak muda saking cerdasnya kiai, kita ngajarin yang benar salah, ngajarnya kurang penjelasan. Saya bilang sama bocah, hai anak muda, dari barat itu budaya yang tidak baik buang, yang baik ambil. Kamu suka India, silakan. Tapi kalau bajunya sama ibu-ibu jangan diikutin. Awak punya ini kan cakep ini kita jangan dong. Aku tahu lagi ngaji di rumah biasa. Dasar bohong. Kalau lalu yang cakep-cakep, besok di hari Minggu yang paling bahaya ibu-ibu pakai celana zaman sekarang tuh. Celana zaman dulu Pak model kita paling ada cutbray. Di atas perut di bawah. Harapin kalau gede. Jangan kalau baru kan kayak jalan cutbray. Boleh ganti Pak. Bray itu. Di atas bray di bawah. Boleh ganti lagi celana curut. Itu tuh pagi-pagi dan saya kopi sampai pagi apa nenek-nenek. Celana legging. Ayo kamu. Kalau gadis pakai legging cakep, mau udah punya anak 50 gendut, pangkat gendut. Legging dimasukin, aku sudah banget dikasih minyak kelapa. Dipakai jalan, dari mama pakai legging yang warnanya yang biasa kan, yang coklat. Ini pakai warna pink. Nenek-nenek legging warna pink, di belakang ada gambar Frozen. Di sini Hello Kitty. Di depan si botak gua, Upin. Ada tulisannya, betul. Pagi jam setengah udah jalan mau olahraga mulai pagi, ketemu sama Ustaz, ditutupin ya Ustaz. Aduh, Ustaz. Kata Ustaz ngapa ditutupin? Malu Pak Ustaz, malu apa dipakai? Kan biar jantung sehat Pak Ustaz dari pagi. Kata Ustaz, iya jantung sehat, jantung gua deg-degan. Ganti Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Abilillah. Ulang Yasin dulu Allah. Enak kan? Kalau India boleh jadiin sholawat boleh, tapi kalau Al-Quran kagak boleh, cuma sembunyi aja. Ya Bu ya. Bila kita menghayati baca sholawat pakai irama, bila kita menghayati tentram dalam sholat
pakai iramanya irama yang benar. Ya Bu ya. Karena Nabi ketika masih hidup, ini Nabi menangis menyebut umat yang dicintai sama Nabi. Ummati, ummati, ummati. Sahabat melihat Nabi menunjukkan air mata sampai rambutnya membasuh dengan air mata yang bertangis. Kata sahabatnya, Rasulullah, siapa yang kau tangisi ya Rasulullah? Kata Nabi, umatku, 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 aku khawatir kepada umatku. Kata sahabat, kami ini umatku ya Rasulullah. Apa yang kau khawatirkan? Bukan lah, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kata sahabat, umat yang mana yang kau tangisi itu ya Rasulullah? Bahagialah kau sahabatku, kau hidup bersamaku, kau melihat dan mendengar suaraku. Lalu kemudian kamu beriman kepada aku. Tapi kata Nabi, summa lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi. Liman lam yarani wa amana bi, orang yang belum pernah melihat aku, hidupnya jauh dari tempat kelahiranku, tapi dia beriman kepada aku, dia selalu baca bibirnya membaca salawat untukku. Yang mengkhawatirkan mereka hidup di akhir zaman tidak seperti kalian. Kalian ada yang dibentang di batu, ditengadahkan ke panas api, ditengadahkan ke matahari untuk berpindah agama sampai wafat. Kalian sahabatku imanmu kuat, tapi umatku di akhir zaman lemah imannya. Aku khawatir terhadap umatku. Itu Nabi sayang kepada kita, kita sayang kepada Nabi. Harusnya seperti itu. Ketemu hadis maulid, alhamdulillah. Ada yang bikin maulid, Pak, dari mana? Panitia maulid, di Pak, saya kasih 1 juta. Berasal lagi 1 juta. Ada 100 orang, 100. Alhamdulillah. Begitulah. Kayaknya kali ya. Urusan sedekah kalau kita ngadu kantong, jangan keluar 100 ribu, bisa lebih lagi. Itu tahan dulu. Kalau di 20 lebih lagi, katanya 2.000, bukan dulu pada buah pasti diambil buah 2.000. Kalah kita sama WC umum 3.000 sekali kencing di pasar. Ada yang 2.000 ya. Di terminal Solo 3.000. Saya pernah kencing soalnya. Kencing Pak, ya 3.000 siap. Kencing saya 3.000. Duitnya 5.000 kagak ada kembaliannya. Pak kagak ada kembaliannya. Ya terserah. Terus gimana ini? Kencing lagi apa? Dan dia suruh kencing lagi habis. Ini kagak kencing sekarang udah. Pak yang begini kan itu dah tuh ada ibu. Allah ganti mana persoalan di sodakotin baliazat akan ditambah. Insya begitu sholawat pakai irama, semua pakai irama. Insya Allah kalau pakai irama ada kita akan terjadi. Amin ya Rabbal. Semua kita bakalan mati. Apa? Zikir diperintahkan oleh Allah. Zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, uzkurullah, selalu ingat kepada Allah. Ini peringatan bukan kita. Yang bi'ama, yang akan dikubur itu bid'ah. Awas. Yang mati dikubur bid'ah. Yang mati dikubur ayat. Awas. Suka ini suka. Suka enggak? Yang mati dikubur bid'ah. Yang mati dikubur bid'ah. Kata bapak-bapak berarti ustaz itu tahu bid'ah. Kalau saya salah ngomong, ya dikubur bid'ah. Kau ini tadi bagaimana tentara? Bismillahirrahmanirrahim. Kubur. Tidak tuh. Mana mau orang nanti dikubur? Kalau orang baca Quran di kuburan boleh. Yang saya bilang kan yang nanti dikubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ada dikubur. Yang ada bid'ah, diperintah sama Allah suruh zikir di mana saja. Biar kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal. Jadi jelas, mudah di mana-mana kita diperintahkan oleh Allah. Secara langsung tidak ada di Al-Quran Maulid, tapi Allah memerintahkan kita harus mengingat di mana saja. Rajaban mengingat, Muludan mengingat, semuanya kita mengingat.
Sholat kita mengingat tujuannya tiada lain ingin diakui oleh Nabi sebagai umat yang dicinta. Man ahabani kana ma'i fil jannah, siapa orang yang cinta sama Nabi maka bakal dia masuk ke dalam surga bersama Nabi. Amin ya rabbal. Maka jangan merasa sombong dengan amal ibadah kita. Kita kembali pada tadi salawat ilahi rasulillah. Kalau kita pengen masuk surga dari sholat kita, sholat kita yang busuk bisa nyebabin kita masuk surga Firdaus. Ayo koreksi sholat kita, bu. Berarti itu dimasuki. Kalau masuk dewek, masya Allah masuk sendiri lama, belum dihisab, belum diperhitungkan, belum ditanya ini dan itu, jembatan Siratal Mustaqim, alamatnya jauh, lama apa lama? Susah apa susah? Kalau dimasukin, ada yang masukin. Indah babil jannah, langsung depan pintu surga. Enak apa enak? Enak masuk sendiri, apa enak dimasukin? Ini rasanya enak masuk sendiri, apa dimasukin? Oh, enak nih masuk. Masuk sendiri dari apa Ustaz? Kan kita punya sholat. Saya punya cerita Pak. Ada seorang manusia yang minta sama Allah, ya Rabb, saya pengen punya tempat tidak ketemu sama manusia. Saya pengen ibadah yang khusyuk. Saya pengen berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diberikan sama Allah sampai matinya dalam keadaan sujud tidak bertemu manusia. Alhamdulillah pasti masuk surga. Benar dibawa sama malaikat. Pas dibawa mau masuk ke surga itu orang nanya sama malaikat, malaikat saya dapat tiket surga itu ada apa malaikat? Jawab malaikat dari rahmat Allah Subhanahu. Malaikat saya kan ibadah menyendiri, saya tasbih, saya zikir sampai wafat saya dalam beribadah. Saya pengen masuk surga dari amal saya. Baik kata Allah, timbang malaikat amal ibadahnya. Sebelah kanan amal ibadah, sebelah kiri nikmat dari Allah, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ini nikmat Allah yang kagak pernah kita harus bayar. Begitu ditimbang, jombang, gedean nikmat Allah. Kata malaikat, ya Rabb, jombang, ambil satu persatu, tangan kaki semuanya ambil, hingga tersisa 2 bola mata. Ya Rabb, tinggal 2 bola mata, tapi masih tetap berat 2 bola mata nikmat yang Kau berikan ya Allah. Ambil mata sebelah kiri ya malaikat, baru seimbang ya Allah. Bagaimana dengan nikmat yang lain? Bagaimana nasib orang ini? Kata Allah, lemparkan dia ke neraka. Orang itu bersujud, ya Rabb, maafkan atas kesombonganku. Kukira amal ibadahku yang begitu khusyuk, lama tidak bertemu dengan orang dapat masukkan aku ke surga. Ampuni aku, masukkan aku ke surga dengan amal dan rahmatku. Jadi kita semua ini nanti andai kata masuk surga, itu semua dengan rahmat Allah. Makanya kita sesama kita sering mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa supaya dapat rahmat Allah. Makanya jauh. Wah. Indonesia kita. Makanya jawab kalau ada orang salah. Ada, tapi jangan semua dijawab. Ya, mentang-mentang kalau ada orang yang salah, jawab. Itu imam assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan, teman-teman, jangan. Ya. Dengan rahmat Allah ternyata, sebab dengan sholat kita, saya sendiri belum bisa, apalagi ibu-ibu, waktunya mau sholat isya, udah pakai mukena, udah duduk nongkrong, lihat TV sinetron, cinta setelah cinta. Si Arya, satu lagi, dari dulu bapak, jangan hanya sholat, tinggalkan semuanya, sholat dulu. Ini kagak nongkrong, kata anaknya mama, ngapa sih masih nongkrong? Entar mama sholatnya kalau iklan baru mama sholat.
Masya Allah, tabarakallah. Begitu iklan, mau sholat dulu naik. Nanti bilangin ya kalau misalkan iklannya sudah selesai, kira-kira bersuara kan? Allahu Akbar. Ya Allah, iklan yang mana ya Allah? Yang lama ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat 3 rakaat. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulai lagi. Ar-Rahmanir-Rahim langsung ikut. Ini yang terbuat. Allah Allah Allah. Tunggu sampai 2 kali. Allah Allah. Kata anaknya masalah kalau gimana? Itu kata malaikat kagak ditendang malaikat. Pas sujud lama, sujud kagak bangun 2 menit. Ya Allah, emak lagi ingat dosa karena sujudnya lama. Bukan, emak bukan ingat dosa, lagi mikirin rakaat 3 apa 4. Ayo salat kita mau begitu. Padahal udah dilatih. Kutiba alaikumus syiyam, masuk dalam bulan Ramadan, disekolahin kita 1 bulan. Salat kita tarawih tiap malam, pasti ramai di musola. Benar. Biasa salat kita segini, kalau bisa jalan sampai di podium. Assalamualaikum jamaah sekalian, saya sangat tergerak ingin memperluas ini musola habis lebaran karena jamaah membludak. Begitu 10 hari ke depan DKM remes, DKM Bapak Ibu, saya tarik ucapan saya ya. Saya kagak jadi memperluas musola, ternyata musola semakin luas sendiri. Kita jalani 1 bulan supaya keluar kita kita takut, tapi apa yang terjadi? Kita kadang-kadang salat tarawih pilih imam. Imamnya jangan ya. Udah lama imam ini. Lama imam jam 9 baru selesai. Anak muda mereka gak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda kalau yang begitu dia di belakang kayak dorin. Mau yang cepat benar-benar. Mau kemana? Sholat walaupun sholat rukunnya tetap diterangkan. Tumaniannya harus ada. Tapi kadang-kadang bagaimana urusannya? Kadang-kadang ibu-ibu di kampung protes sama DKM. Saya mah terawih kalau di sini jam 9 selesai, besok saya mau pindah. Kata DKM, jangan bu, tak sepi. Yang pada pindah ya ibu-ibu, jangan demo. Besok saya mau ambil imam yang napasnya senapas pecah-pecah. Kata imam, benar. Kalau ibu-ibu masih kurang juga, nanti saya akan ambilkan carikan imam yang gak pakai napas. Benar mereka, benar. Besok ada imam yang cepat, insya Allah jam 8 beres bu, jam 8 beres. Besok silagian. Aki-aki kan benar. Apaan? Ada imam pinjam warung. Bagaimana kok ada murah? Makanya jadi imam itu yang adil pertengahan. Ya, bagaimana kok? Besok aki-aki ketakutan. Benar datang imam pinjam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Allah. Aki-aki begini. Yang muda lututnya masih cakep. Aki-aki. Allah. Yang ada yang 2 orang telentang hadal. 3 orang laki-laki roboh ke belakang. Yang 2 pingsan, yang 1 nyalain godong. Pas matanya mendadak gelap penyakit. Mana gua gelap ya ini, kagak tahu ya apa tuh matanya gelap. Dia masuk ke sarung yang berang. Masuk ke sarung yang berang. Katanya belakang apa? Waduh berang. Kebenaran yang pakai sarung orang pakai celana. Kenapa berang ya? Oh moralnya mana? Laki-laki
sholat kita kayak begitu. Mudah-mudahan kita tolak. Ustaz, mungkin puasa kita bisa masukin kita ke surga, namanya surga al-rayyan. Puasa kita puasa apa? Kata Nabi, kami shaimin laisa lahu min siyami ilal jumalat. Kebanyakan orang yang berpuasa cuma ada lapar dan haus, sisanya adalah balas dendam. Kagak makan di siang hari, sore mau makan apa ya Pak? Gua pengen ini itu, semuanya pengen masuk ke perut semua, bener nggak? Begitu mau ajan maghrib tiba, depan TV, rebutan remote, kata lagi bapaknya, kata ibunya, TV cepetan, kata anaknya, jangan ribut Pak, mana? Ini saya aja, tidak kakak gue, goblok. Bapaknya udah melototin bola, puasa, kita bola, puasa tak. Kan kalau siang hari macam kira itu kayaknya enak ya, di waktu itu bola enak banget. Padahal yang abang bukan bisa, bocah itu. Tapi puasa memang bawahnya begitu, balas dendam yang ada. Tak sore itu makan apa, minuman bermacam-macam, makanan bermacam-macam. Padahal Nabi kagak ngajarin begitu. Kita disuruh puasa buat ngerasain lapar, ngerasain haus. Artinya kita pikirin saudara kita di Palestina yang sekarang digempur, digaza, hancur. Anak-anak yang tak berdosa mati. Benar? Bagaimana kita seorang muslim? Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Kita adalah saudara. Bagaimana saudara? Imam Ghazali menyatakan kun kal yadayni wa la takun kal uznaini. Kudu saling membantu seperti tangan. Kalau kagak saling membantu, iman kita dihapus oleh Allah. Kata Nabi, la yu'minu, tidak dikatakan beriman. Manusia yang tidak mencintai saudaranya lebih mencintai dirinya sendiri. Terus kudu apa kita yang apa kudu perang? Ayo, bukan kudu perang. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran, siapa yang lihat kemungkaran kezaliman pada saudara kita, falyughayyir biyadihi. Kita cegah dengan kekuatan. Kita bukan Superman, bukan itu dengan kekuasaan. Ada kata para penguasa di sana, cegah dengan kekuasaan. Alhamdulillah. Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita sudah datang ke PBB protes, paling tidak mewakili bangsa negara Indonesia. Betul? Fa'ilam yastati, kalau memang kita kagak bisa, fabilisane, dengan lisan ikut menyuarakan datang ke Monas, hentikan perang, hentikan agresi, hentikan pembantaian, hentikan permusuhan. Tuh. Fa'ilam yastati, saya ribet, lagi sekolah, saya ribet, lagi kerja, lagi dagang, gak bisa ke sono. Fabil qalbi, dengan perasaan, dengan sumbangan, bahwa akul iman, kalau begitu adalah serendah-rendahnya iman. Itu puasa suruh begitu, bukan balas dendam, bukan baju baru, kembarannya bukan supaya ngerasain kagak enak lapar, kagak enak haus. Ini sekarang yang orang mau makan banyak umur banyak, kita alhamdulillah 5 menit belum ada maghrib, ibunya udah bukain lontong, buras, udah telanjang, kagak berbusana. Oh, piring udah dipetelin, bawa diguyur pakai sambal. Kata anaknya, mama kan udah telanjang 1 menit lagi. Biar nanti matanya langsung benar. Kagak mau ketinggalan bisa. Allah. Ayo, apa yang kita katakan buat masuk surga? Kalau bukan rahmat Allah, dan rahmat terbesar adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah turunkan dari 124.000 nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sayang sama kita, yang pas begitu mau wafat Nabi Muhammad yang bibirnya bergetar, ummati masih ingat sama umat. Wahai kekasih Allah, sudah dipersiapkan surga dan bidadari untuk ruhmu. Allah sudah siapkan semuanya. Nabi kagak bahagia, yang Nabi tanyakan bagaimana nasib umatku. Maka kalau malam hari ini kita mau membuktikan sama Nabi, ya Rasulullah, saya balas cintamu. Apa cukup dengan membaca salawat? Apa cukup dengan pengorbanan? Ternyata
harus diikuti dengan yang namanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, mengikuti akhlak teladan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Teladan juga kita kagak bisa karena kita manusia biasa. Nabi manusia luar biasa. Ayo yang bisa aja mau ikuti Nabi, Pak. Nabi pulang dakwah malam capek, ketuk pintu salam 3 kali, pintu tidak terbuka, sorban dihamparkan oleh Nabi. Nabi tidur di depan pintu. Kita apa yang kita pengen? Pulang capek pengennya istri udah cakep, udah dandan, udah wangi, makanan udah siap, bener. Begitu bapak pulang jam 10, jam 11 malam, assalamualaikum, istri tidur lelap. Apa yang bapak lakukan? Apa seperti Nabi? Amparkan sajadah, amparkan sorban lalu tidur. Ya kan, apa kita kata Allah, buka pintu lalu buka. Kabarnya tengah pintunya, kita bisa kita ikuti Nabi. Susah. Kita mengikuti sunnah Nabi yang kena doa, kawin. Nabi menikah juga, Nabi membantu nikahnya orang yang namanya suaminya gugur di medan perang, daripada gak ada yang biayai, gak ada yang nafkahi. Kita mau beda. Ibu-ibu kalau pengen ngikuti akhlak Nabi, istrinya Siti Aisyah, kalau begitu pulang suami sudah tampil di depan, wajah yang cantik rupawan, baju yang bagus pakai wangi, capek Nabi hilang, bibir Nabi berubah, baiknya nanti rumah ke surga. Ibu begitu enggak? Insya suami pulang jangan bilang terus, suami mau berangkat kerja, amin. Lagi manasik motor, jangan mau berangkat, iya sana pergi. Astagfirullah. Kalau sekarang Marita Sugiarto berangkat saya, akibat tidak. Marita Sugiarto mau gitu, suami udah jadi cinta. Mama, nanti kan sekarang kan gajian, mama minta apa? Marita Sugiarto minta apa? Aku nggak minta oleh-oleh. Yang ku inginkan ramah pulang dengan membawa kesetiaan. Masa kalau antarin suami cium tangan sebelum dimakan, belokan dengan masuk dulu. Tuh istri soleha, ibu masuknya di dalam cuma kedua saat masuk bakti sama suami. Innatul ta'ala ya syarat ke apa yang suami senangin bilang. Kata suami mah kalau di rumah kenal nggak usah pakai jilbab, buka jilbab buka. Nah, saya masuknya pakai baju renang. Kata suami beli baju renang. Umpama kata suami rambut mama digoreng, rambut mama dibenci yang lain sebagainya dimasukin ke sawah, masukin ke sawah. Siti Aisyah nggak pernah memperlihatkan wajahnya ketika ditanya oleh Nabi. Nggak begini. Apalagi suara perempuan lebih keras daripada laki, kagak boleh. Kagak boleh kecuali lakinya muda. Baru boleh. Lagian kalau sering maulid, iman tingkatin. Kalau kagak punya apa-apa jangan minta sama suami, minta sama Allah. Minta yang punya duit minta sama Allah, kagak punya beras minta sama Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Minta sama Allah depan lagi duduk, ibu di depan sini. Ya Allah nggak punya beras. Ini lagi punya kekurangan, simpen sama ibu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami adalah baju daripada istri, istri adalah baju daripada suami. Kekurangan suami tutupin, jangan diumbar waktu beliau. Sayuran ngomong, banyak banget kan suami saya mah mengapa yang kagak tahu jadi tahu. Nah suami udah 2 minggu menjedok bayi di rumah, makan sama doyan apa doyan. Tabungan saya kan sampai habis. Emang iya, jangan begitu. Kekurangan itu ada masalah, walaupun istri baik, lapornya hanya sama Allah. Sama Allah. Laporin tengah malam, bangun kenapa bangun? Sudah bangun tengah malam ya? Kan? Bu, sudah bangun tengah malam?
biar dia kagak sholat habis kasihan cebok bro. Nah baru habis cebok pakai celana. Ya bu, akhlak terutama istri kepada suami, suami kepada istri, dan akhlak ini mempengaruhi yang namanya amal. Kalau ada manusia amalnya banyak, akhlaknya jelek, suka iri, suka dengki, habis. Makanya jangan punya sifat ini. Nabi wanti-wanti lah, kata Nabi, ittaqil hasan, jangan punya sifat hasud. Sholat dijalanin, tapi punya sifat hasud, pengen ngeruntuhin orang lain, minta orang lain, tapi akhirat jadi orang yang baik. Amin, amin. Na'udzubillah min. Jangan punya sifat hasud. Cikini, cikini, dulu baik. Cikini kegoda dia, orang iri hidupnya kagak bahagia, kagak bahagia. Cianjur, jadi intinya itu jamaah sekalian, bahwa kita semua pengen masuk surga, tapi kalau kita tadi bandingin ibadah kita, ya bukannya ibadah cuma hanya narik-narik daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan narik rahmat Allah sehingga kita dimasukkan ke surga oleh Allah dengan rahmatnya. Amin. Diceritakan kepada Nabi dengan rajin membaca sholawat, kemudian berkorban. Sedikit banyak rezeki kita salurkan di jalan Allah. Insya Allah. Yang ketiga, walaupun kita tidak bisa mengikuti Nabi sesuai dengan surat Al-Ahzab, kita ikuti sekemampuan kita. Mudah-mudahan kita semua diampuni dari umat Nabi dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kiranya itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Ya mudah saya doain ibu-ibu biar pada sehat, biar pada sabar, panjang umur. Laki kita biar gampang mencari rezeki. Amin. Panitia kita doain mudah-mudahan istiqomah untuk melestarikan dan memakmurkan musola ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil